Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, Kau telah berikan kepada kami putramu yang tunggal satu-satunya Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur selama 6 hari penuh, 6 hari lamanya Engkau sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk kami menjalani kehidupan keselamatan kami. Pagi hari ini Bapa, kami ada di tempat ini untuk kami belajar firman-Mu. Kami percaya di dalam sesi belajar firman ini, Engkau akan menyesuaikan kami agar kami hidup berpadanan dengan panggilan keselamatan kami. Kami percaya Bapak, Engkau menjadikan kami keluarga yang diberkati Tuhan. Engkau mendidik kami untuk kami sebagai umat tebusan-Mu bisa berfungsi sebagai suami yang baik, bisa berfungsi sebagai istri yang baik, dan bisa berfungsi sebagai anak-anak yang baik. Itu bukan karena kuat kuasa kami, tetapi itu semuanya karena kami menggantungkan kekuatan kami di dalam kuasa salib-Mu. Roh Kudus ajar kami Roh Kudus untuk kami sadar bahwa kami tidak bisa apa-apa di luar Yesus. Sehingga saat kami menyadari kelemahan kami segera berlari kepada Juru Selamat yang senantiasa memberikan kami kuasa yang luar biasa untuk kami bisa hidup taat bagi Engkau. Kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Apa kabar jemaat? Jemaat semuanya amin? Amin, puji Tuhan. 5.000 jemaat yang datang, puji Tuhan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya, welcome to our home, GB Keluarga Kudus. Saya berdoa supaya saudara yang pertama kali hadir langsung jatuh cinta kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya, hari Jumat besok tanggal 19 September, jam 7 malam akan diadakan CG Night di gereja. Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung dan terlibat di dalam care group bisa datang di hari Jumat. Dan ada sedikit promosi, promo dari tim kreatif untuk menunjukkan betapa pentingnya care group itu. Silahkan mungkin Christian bisa diputar videonya. Kita akan saksikan bersama-sama terlebih dahulu saudara. Kita adalah domba-domba Allah. Ada kalanya kita menjumpai domba yang kurus dan terluka. Pada saat itulah tugas seorang gembala untuk merawat dan memperhatikannya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba yang dipelihara dengan baik akan bertumbuh menjadi gemuk dan jumlahnya bertambah banyak. Demikian pula kita sebagai jemaat. Seperti domba yang digembalakan oleh Yesus, care group adalah rumah yang aman bagi setiap orang percaya untuk bertumbuh. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani 12 ayat 15a. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena itu, di dalam care group tidak ada ruang untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling menguatkan. Tugas utama kita di dalam care group adalah saling mengingatkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Sebab seperti yang ditulis dalam Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu sekarang bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kasih tepuk tangan buat Juru Selamat kita dong, haleluya. Jadi care group adalah tempat aman untuk kita bertumbuh, Bapak Ibu, amin. Di dalam care group kita tidak saling hebat-hebatan kerohanian, saya lebih hebat daripada yang lain, tidak, itu di luar bukan di sini. Di care group kita tidak saling menghakimi. Kenapa? Karena semuanya pada rusak. Setuju? Alkitab berkata, kita manusia terjual di bawah kuasa dosa. Tidak ada kebanggaan di dalam manusia yang rusak karena dosa, gak ada. Tetapi di dalam care group yang kita banggakan adalah juru selamat kita. Amin Bapak Ibu semua.
Jadi jangan lupa, mari kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh sebagai kawanan domba. Ya, kita bertumbuh sebagai kawanan domba yang digembalakan untuk berfokus kepada Yesus saja, bukan yang lain. Dan tugas kita adalah saling mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan bersama saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2, 3. Amin, saudara? Oke. Yang ketiga, masih ada nih yang ketiga nih. Ya. Jadi Bible Study hari Kamis 25 September itu akan kita adakan. Ya, jadi saudara yang ingin bergabung di Bible Study akan diadakan hari Kamis tanggal 25 September di Aula lantai 2. Kontribusinya, komitmen fee-nya Rp10.000 saja. Dan materi Bible Study adalah Teologi Biblika Injil Matius. Jadi tanggal 25 September jam 7 malam, kita akan membahas teologi kerajaan Allah, lalu pemenuhan nubuatan dalam Injil Matius. Ya, jadi ada berapa banyak nubuatan PL, Perjanjian Lama, yang digenapi di dalam Yesus dan dicatat oleh Matius. Yang ketiga, kita akan belajar tentang makna misi dan amanat agung di dalam Injil Matius. Jadi bagi saudara yang ingin bergabung, ingin belajar tentang Injil Matius, saudara bisa datang hari Kamis 25 September di Aula lantai 2 jam 7 malam. Komitmen fee-nya Rp10.000 itu untuk apa? Rp10.000 itu untuk fotokopi materi dan untuk snack. Ya. Percayalah Bapak Ibu, belajar Bible Study jauh lebih sehat daripada satu kotak isi 12 atau 16 batang. Setuju? Jangan gitu, Pastor. Jadi saudara bisa belajar di sana. Ya, kalau saudara mau ikut, saudara bisa konfirmasi kedatangan di nomor pastoral. Ya, jadi seperti itu. Itu pengumuman panjang lebarnya. Dan pagi hari ini kita akan belajar. Ini hal yang menarik ya saudara ya. Tapi saya mau disclaimer dulu. Saya harus mengakui kalau bisa saya lewati, ayat ini saya lewati. Karena mengapa? Karena saya merasa tidak cukup perfect untuk menyampaikan tentang keluarga dan orang percaya. Oleh karena itu pagi hari ini saya izinkan Alkitab berkata jauh lebih kencang daripada saya sendiri. Jadi pagi hari ini ketika kita membahas suami, istri, dan anak, itu tidak berdasarkan kehebatan dan kemampuan saya karena saya harus garis bawahi, saudara perhatikan baik-baik. Saya bukan suami yang sempurna, saya nggak punya anak, jadi saya nggak bisa jadi orang tua. Oke? Tetapi pagi hari ini saya izinkan Alkitab berkata jauh lebih kencang. Tidak beda jauh ketika saya berkhotbah di hadapan ibu-ibu. Tanggal berapa retreat kita ibu-ibu? Tanggal 4 sampai 5. Saya bilang, saya bukan wanita, saya nggak ngerti rasanya jadi istri itu gimana. Kalau jadi suami tahu saya. Maka dari itu saya izinkan Alkitab berkata lebih kencang. Pagi hari ini saya izinkan Alkitab untuk berkata lebih kencang tentang keluarga orang percaya. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita semuanya siap belajar tentang penebusan dan keluarga orang percaya? Amin. Kasih tahu sebelahnya, yuk belajar yuk. Kasih tahu sebelahnya, yuk belajar yuk. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 4. Ya, pagi hari ini kita akan pembacaan Alkitab kita akan dilayani oleh seorang pastor yang luar biasa yang bernama Samuel Deskrianto. Jadi saya persilahkan Samuel bacakan Efesus 5 ayat 21 sampai 6 ayat 4. Saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara masing-masing, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya,
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi dari ayat yang cukup panjang ini, ya, ada 3 poin penting yang akan kita bahas dan harus kita habiskan pagi hari ini. Poin yang pertama adalah penebusan Kristus kepada istri. Bagaimana penebusan Kristus itu ya menyempurnakan istri, membuat para istri itu bisa berfungsi sebagaimana kodratnya di dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana penebusan Kristus kepada suami, sehingga suami itu juga bisa berfungsi sebagaimana kodratnya di dalam keluarga. Selanjutnya adalah bagaimana anak-anak ya bisa merespon orang tuanya, dan juga sebaliknya bagaimana orang tua itu bisa merespon anak. Semuanya tidak akan saya khotbahkan berdasarkan pengetahuan saya tentang keluarga, tidak. Tetapi saya akan izinkan Alkitab dan konteks Alkitab itu mendidik kita, karena saya percaya di dalam Alkitab, terutama kitab Efesus, yang menjadi pusatnya adalah Yesus. Amin. Yang menjadi pusatnya adalah Yesus. Amin, saudara. Jadi kita akan melihat bagaimana Yesus menjadi pusat di tengah-tengah kehidupan suami secara pribadi, istri secara pribadi, anak-anak secara pribadi, dan 3 aspek ini akan bersinergi satu sama lain untuk menjadikan, perhatikan, untuk menjadikan keluarga orang percaya sebagai keluarga yang sedang bertumbuh, bukan keluarga yang sempurna. Amin, saudara. Ingat, saudara ya, ingat, sekali-sekali ingat. Tidak ada kesempurnaan di dalam manusia yang sudah rusak oleh dosa. Tidak ada. Tetapi kita punya Yesus yang menyempurnakan. Yuk ikuti kata saya. Yesus menyempurnakanku. Katakan sebelahnya, Yesus menyempurnakanmu juga. Yuk kasih tahu sebelahnya. Oke, poin pertama, para istri ibu-ibu sudah siap belum? Nah gitu dong, ibu-ibu sudah siap, amin? Ya, tahan ya ibu-ibu ya. Jadi begini ibu-ibu, yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 9. Kita baca dulu ayat ini, oke? Tolong Samuel, 1 Korintus 11 ayat yang ke-9. Tolong bacakan. 1 Korintus 11 ayat 9. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Oke, terima kasih. Perempuan diciptakan untuk laki-laki. Ikuti kata saya, istri diciptakan untuk suami. Artinya apa ini? Artinya apa ini? Jadi desain Allah di dalam penciptaan menegaskan bahwa wanita itu diciptakan bagi pria. Ya.
Kodrat penciptaan Allah ini menegaskan peran istri dalam keluarga adalah tunduk di bawah pengepalaan suami. Jadi peran istri adalah tunduk di bawah pengepalaan suami. Nah ini sudah mulai nih, enak saja pastor, Anda tidak tahu siapa saya. Saya ini Wonder Woman loh. Saya ini single fighter terbiasa dari dulu sendiri-sendirian. Suami saya kalau nggak bisa tak tatai dewe. Ngeri. Sabar. Saya habiskan poin ini dulu, oke? Jadi pada dasarnya, saudara yang dikasihi Tuhan, para ibu-ibu, para istri, Allah menciptakan wanita setelah pria untuk sebuah maksud dan tujuan. Jadi memang kodrat Allah itu menciptakan laki-laki untuk memimpin. Di dalam keluarga, perhatikan konteksnya di dalam keluarga. Laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin rumah tangga. Yang artinya laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar untuk mengambil keputusan, untuk membentuk visi rumah tangga. Arah rumah tangga itu semuanya ada di tangan suami. Istri diciptakan untuk Yang benar. Istri menjadi penolong yang sepadan. Katakan bersama saya ibu-ibu, penolong yang penolong yang sepadan. 2, 3. Penolong yang sepadan, bukan perongrong yang sepadan. Oke? Oke. Yang artinya adalah agar suami bisa menjadi kepala, agar suami bisa berfungsi maksimal sebagai pemimpin, itu harus ditolong oleh istri. Jadi keberhasilan suami termasuk keberhasilan istri. Istri yang menolong, istri yang membantu suami. Untuk apa? Untuk macam-macam. Istri sebagai leher membantu suami untuk mengambil keputusan, istri sebagai leher untuk membantu memperluas perspektif suami dalam mengambil keputusan. Ya. Dan relasi ini, istri di bawah pengepalaan suami itu bukan relasi yang sifatnya ini loh saudara. Bukan berarti perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki, tidak. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Yang setuju katakan amin. Setara. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama, setara, equal. Tidak ada yang jauh lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya setara. Secara hakikat, saya dan istri saya itu sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Namun secara fungsional, saya kepala, dia penolong. Secara fungsional, saya kepala, dia penolong. Meskipun ya saudara ya, meskipun memang harus diakui usia saya jauh lebih sedikit dibandingkan istri saya. Namun, ibu-ibu, istri saya berperan sebagai penolong untuk membantu saya maksimal, seperti itu. Jadi idealnya memang perempuan diciptakan untuk menjadi penolong. Tapi, nah ini dia, dosa membuat wanita menjadi independen dan dominan serta keluar dari kodratnya untuk tunduk di bawah suami. Oke, kita mulai garuk-garuk kepala ini ya. Dosa membuat istri itu merasa mampu di luar suami. Merasa punya dunia sendiri, merasa punya keputusan sendiri, atau bahkan merasa punya uang sendiri yang tidak bisa diganggu dan dicampuri oleh suami. Itu dosa. Ya. Tadi saya sudah bilang apa di awal, tidak ada keluarga yang sempurna. Oke? Mengapa demikian? Karena ada dosa. Dosa membuat ibu-ibu, para istri mencoba untuk menyamai suami secara fungsional. Mungkin saudara bertanya, loh pastor tapi di Alkitab kan banyak ada contoh pahlawan wanita. Betul.
Tapi ingat, pahlawan wanita seperti Deborah konteksnya bukan keluarga. Oke? Jadi pahlawan wanita seperti Deborah atau banyak pahlawan wanita yang lainnya, konteksnya bukan keluarga. Esther pun tunduk di bawah Ahasweros. Jadi di dalam konteks keluarga, laki-laki pemimpin, istri penolong. Dosa membuat wanita merasa, aku bisa kok, aku bisa. Papa diem aja, nggak usah macem-macem, ini urusan gini, papa diem aja wis. Aku bisa cari duit sendiri kok. Saudara bayangkan apa yang terjadi kalau seperti itu. Ketika wanita menjadi dominan untuk menguasai suami, yang terjadi adalah suami menjadi lumpuh. Dan saat suami menjadi lumpuh, suami akan kehilangan wibawanya. Oke, Bapak-bapak ini saya tolong loh ya. Nah, aminnya cuma satu. Jadi ketika istri mencoba untuk mendominasi suami, untuk mencoba untuk membuat suami di bawah ketiak istri, yang terjadi adalah kekacauan yang luar biasa. Karena tidak sesuai fitrahnya. Ya, Bapak Ibu, fitrahnya adalah suami memimpin, istri menolong. Kalau terjadi kebalikannya, kacau sudah. Tetapi yang sering kita temui adalah yang terjadi adalah kebalikannya. Wanita mencoba mendominasi. Nah ini kenapa? Ini karena dosa. Ini karena dosa. Karena dosa, saudara. Dosalah yang membuat Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dosalah yang membuat para istri mencoba untuk mendominasi, mengambil alih, ya, membangkang terhadap suami, menolak ketergantungan kepada suami. Merasa saya bisa tanpa suami saya bisa, gaji saya lebih tinggi. Itu karena dosa Bapak Ibu. Ya. Sudah pusing? Suami istri-istri sudah pusing belum? Oke, kita ngomong solusi saja lah ya, daripada kita mengekspos dosa. Solusinya apa? Para istri harus penuh dengan roh. Para istri-istri, ibu-ibu ikuti ke saya harus penuh dengan roh. Oke, Samuel, bacakan Efesus 5 ayat 18. Tolong, Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Oke, jadi seorang istri saat penuh dengan roh, dia tidak takut berada di bawah pengepalaan suaminya. Perhatikan baik-baik para istri. Saat Anda para istri penuh dengan roh, justru para istri akan bangga dikepalai suami. Para suami-suami katakan bangga. Karena kenapa? Karena begini, saat para istri penuh dengan roh, ya, para istri akan menyadari bahwa suami adalah cerminan Kristus. Para istri akan mengubah pandangannya dari melihat suami yang sedang bertumbuh, melainkan mencoba melihat bahwa ada Yesus di dalam diri suamiku loh. Perhatikan. Para istri melihat ada Yesus di dalam suamiku. Ada Yesus di dalam suami-suami kita, ibu-ibu. Amin. Amin. Dan saat pandangan kita berfokus kepada Kristus, maka Kristuslah yang akan membuat para istri berfungsi menjadi penolong yang terbaik. Para istri, gini, saat para istri itu menerima kasih yang luar biasa tanpa syarat dari Yesus, oke, yang terjadi adalah para istri, egonya itu akan terendam oleh kasih Kristus. Saat para istri egonya terendam oleh kasih Kristus, yang di pikiran istri adalah aku mengasihi suamiku karena Yesus mengasihi suamiku lebih dulu.
Aku rindu melihat suamiku bertumbuh. Aku tunduk di bawah suamiku karena Yesus. Perintah ini susah enggak? Mustahil. Ibu-ibu, para istri dengar baik-baik. Kebiasaan independen itu memang sudah merusak tatanan sosial, hierarki rumah tangga. Ya, itu di mana-mana ada. Bahkan kita cukup dulu ada ada sitkom yang judulnya Suami-suami Takut Istri. Tetapi di sini suami-suaminya takut Tuhan kok. Karena ikut ibadah bapak-bapak. Jangan lupa bulan depan ikut ibadah bapak-bapak ya. Pak Luki sudah dipromosiin. Jadi ketika, ya perhatikan, istri-istri penuhlah dengan roh. Ya, penuhlah dengan kasih Kristus. Sadarlah bahwa istri itu utuh hanya di dalam Yesus. Suami bisa kurang memperhatikan istri, suami bisa kurang mencintai istri, tapi Yesus tidak pernah kurang mengasihi ibu-ibu. Amin. Ingat Hana, bukan Hana Mahanani ya, ibu saya, bukan ya. Kemarin ketika ibadah retret, ibu-ibu berdiri dan berdoa. Ibu-ibu, doa ibu-ibu itu besar kuasanya loh. Amin. Ingat, ibu-ibu semuanya disayang Tuhan. Yesus sudah mati buat ibu-ibu. Terima kasih Kristus ya. Saat ibu-ibu menerima kasih Kristus, saat para istri menerima kasih Kristus, istri akan menjadi pribadi yang matang, dewasa, tidak butuh validasi tetapi menjadi utuh. Dan saat istri menjadi utuh, dia akan berfungsi menjadi penolong karena Yesus. Jadi pagi hari ini bagaimana supaya istri bisa menjadi penolong bagi suami, tunduk di bawah suami, sederhana, penuh dengan roh, penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih siapa ibu-ibu? Kasih Kristus. Amin. Amin. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Kristus yang rela memberikan nyawanya untuk semua orang. Bahkan untuk para istri di tempat ini, Yesus sudah mati menanggung dosamu. Yesuslah yang memampukan kita untuk kita berperan mengasihi suami, tunduk kepada suami sehingga rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah, warohmah. Karena Kristus. Saya tidak sedang memaksa ibu-ibu untuk menghipnotis diri tunduk kepada suami. Percayalah gagal. Serius gagal. Tetapi saat para istri penuh dengan kasih Kristus, perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya. Oke. Itu sederhana sekali. Dan hal-hal seperti ini tidak akan saudara dapatkan di luaran sana, apalagi di seminar-seminar rumah tangga, percayalah tidak. Ini semuanya Alkitab yang ngomong, sesuai dengan konteks Alkitab, bukan kepintaran saya. Oke saudara, jadi istri-istri penuhlah oleh kasih Kristus. Katakan bersama saya, ibu-ibu yuk. Ibu-ibu semuanya, para istri katakan bersama saya penuh dengan kasih Kristus. Saya mencintai suami saya, belum semuanya. Yuk para istri, saya mencintai suami saya karena Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, ibu-ibu semuanya, saudara bisa bernafas lega karena sekarang demi keadilan sosial gantian yang suami. Next. Oke, para suami-suami sudah siap? Siap? Ya, kencangkan sabuk pengaman Anda. Karena kita akan membahas sesuatu hal yang maskulin, tapi kadang-kadang nyebelin. Jadi begini, para suami, laki-laki yang disayang Tuhan, laki-laki yang takut Tuhan, perhatikan baik-baik, standar kasih kita, karena ayat Alkitabnya berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Nah pertanyaannya adalah, standar kasih yang seperti apa pastor yang harus saya berikan kepada istri saya? Ya, standarnya adalah kasih Kristus. Sebenarnya kasih Kristuslah yang harus diteladani oleh suami. Adalah kasih yang sepenuhnya, ayo. Wah, nek ngomong berkorban kok angel sih? Ini kan tinggal dibaca toh. Sebenarnya kasih Kristus adalah yang harus diteladani oleh suami karena kasih yang sepenuhnya berkorban. Jadi suami ketika mengasihi istri, suami harus mengasihi istri mendahului
egonya. Kasih Kristus yang harus diteladani oleh suami adalah kasih yang total, yang aktif, yang rela berkorban. Mendahulukan kebutuhan istri daripada ambisi pribadi. Katakanlah mungkin suami punya mainan ya, misalnya sedang suka main apa gitu. Main mobil kah, atau main drone kah, atau main bola kah. Saat sudah ganti main bola, tiba-tiba istrinya ngajak, yuk Pak pergi yuk, bla bla bla. Bagaimana para suami? Yang benar, siap yang benar. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kok di sini ya. Jadi kita tidak tegang di sini. Jadi misal nih, ini suami nih sudah nabung nih, udah nabung. Wah, habis ini aku bakal beli. Biasanya laki-laki mainannya apa sih? Mainan? Hah? Main PS5. Wah, ini sudah 10 juta ini. Sebentar lagi aku beli PS5, mau main Spider-Man. Tiba-tiba ketika suami dan istri jalan-jalan begitu, istrinya lihat ada tas bagus, terus, Pi cantik gak Pi? Sayang cantik gak sayang? Oh, suami udah mikir, aduh PS5 aku melayang. Kasih yang apa sepenuhnya rela berkorban. Bahkan kasih Kristus ya membuat suami itu sedia untuk mendengar. Para suami, apakah Anda menghabiskan waktu untuk mendengarkan istri Anda atau mendengarkan siaran berita? Loh, rela mendengarkan itu bicara masalah rela berkorban loh, bener gak? Kita kan laki-laki yang bapak-bapak yang pada kerja di luar, sudah dengerin ini itu. Begitu di rumah harus dengerin istrinya. Ingat, kasih yang sepenuhnya berkorban. Oke. Memahami istri. Menopang istri di tengah kelemahan. Saat istri sedih, suami kemana? Bahkan teladan kasih Kristus itu membuat suami memiliki kepemimpinan yang melayani, tidak mendominasi. Tapi pertanyaannya begini Bapak-bapak semuanya ya. Kita jujur saja sebagai seorang laki-laki. Sanggup gak kita itu para suami mendemonstrasikan teladan kasih Kristus bagi istrinya? Perhatikan, mengingat kondisi suaminya juga yang telah rusak oleh dosa. Oke? Ini poin ini loh bahaya. Seringkali kita dipaksa, para suami dipaksa dari mimbar, ayo kamu tambah doa supaya mengasihi istrimu, ayo kamu puasa supaya kamu mengasihi istrimu. Lupa kalau sudah rusak oleh dosa. Kerusakan total dosa membuat suami egonya setinggi langit. Betul bapak-bapak? Betul. Pulang kerja capek dengerin istrinya, kesel mah. Saya ini kerja buat kamu ya. Sudah nabung buat beli PS5, istrinya, PS10, ataupun apalah itu, beli iPhone mungkin, istrinya minta dibeliin, sorry ya, ini dulu, habis itu. Apakah itu rela berkorban, bapak-bapak? Tidak kan? Itu namanya memuaskan ego. Kita harus akui bahwa laki-laki itu egonya itu nyebelin banget. Setuju? Istri-istri? Oh langsung setuju pastor, setuju. Sanggupkah para suami menekan egonya? Perhatikan, ayo para suami mari kita refleksikan diri kita. Sanggupkah kita, laki-laki, ya tidak semua laki-laki, sanggupkah para suami menekan egonya yang tinggi demi mendahulukan kebutuhan istri daripada ambisi pribadi? Sanggupkah para suami menekan egonya yang tinggi untuk bersedia mendengar, memahami dan menopang istri? Kalau ngomong tidak ngomong jawab tidak sanggup tidak apa-apa kok. Sama kok. Kita kan rusak oleh dosa. Kita kuatnya berapa sih paling-paling untuk mengasihi istri? Setelah dengerin firman seminggu kan? Setelah itu lupa lagi kan? Kalau mau jujur-jujuran. Oleh karena itu mari kita bahas solusi. Oke, bagaimana solusinya ketika kita para suami mampu mengasihi seperti Yesus? Yang pertama adalah para suami harus penuh dengan kasih Kristus. Suami-suami
Laki-laki katakan bersama saya harus penuh dengan kasih Kristus. Istri-istrinya ngomong sama suaminya, tuh dengerin Pi. Kasih tahu suaminya kasih tahu, tuh dengerin Pi, kasih tahu. Oke, mari kita belajar tentang kasih Kristus ya. Efesus 3. Kasih Kristus yang di luar nalar pemikiran jemaat Efesus membuat jemaat Efesus berubah karena tanpa kasih Allah tidak muncul buah roh. Jadi para suami, perhatikan. Para suami, perhatikan ini baik-baik. Hanya kasih Kristus yang sempurna yang dapat melengkapi para suami dan membuat suami menjadi puas. Ya. Jangan bicara masalah kepuasan seksual karena Salomo membuktikan yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk istrinya, termasuk nikahan sama kerajaan-kerajaan itu yang jumlahnya hampir 1000 itu. Salomo bilang apa? Sia-sia. Bapak-bapak, para suami, mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan itu mengisi kekosongan hati kita. Amin. Amin bapak-bapak, amin suami-suami. Karena hanya dengan demikianlah kita menjadi pribadi yang utuh. Bahkan kasih Kristus membuat suami menjadi aman. Aman maksudnya aman gimana? Aman tidak ingin membuktikan dirinya di luar istrinya. Ketika suami keluar pergi, harus bekerja karena harus bertanggung jawab. Saat para suami penuh dengan kasih Kristus, perhatikan para suami akan jauh lebih sibuk memikirkan istrinya yang di rumah dan berdoa bagi istrinya yang di rumah daripada lihat sana lihat sini. Karena kasih Kristus yang membuat utuh. Amin. Ketika keluar rumah, saya tidak perlu membuktikan kalau saya ini kaya kok. Saya tidak perlu membuktikan kalau saya ini hebat kok, enggak. Karena saya utuh karena kasih Kristus. Itu suami. Kuncinya di situ, penuh dengan kasih Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah para suami di sini mengizinkan dirinya penuh dengan kasih Kristus? Kita sama-sama rusak, bro. Kita sama-sama rusak total. Selalu ada kecenderungan dosa yang mencoba untuk muncul. Ya, karena ingat, daging ini lemah loh. Daging ini lemah. Suami-suami bisa kepleset kapanpun, saya juga bisa. Tetapi mari kita semuanya saling mengingatkan, kita harus penuh di dalam Kristus. Amin. Akuilah kegagalan kita. Akuilah kelemahan kita. Biasanya susah memang untuk para suami berdoa, Tuhan aku ini ternyata itu tidak sehebat yang aku kira. Iya memang kita tidak sehebat yang kita kira, kita jauh lebih buruk lagi bahkan. Tetapi mari kita belajar untuk mengizinkan kasih Kristus melengkapi kita para suami-suami. Amin. Amin. Karena apa? Karena hanya kasih Allah lah yang sanggup melakukan sesuatu di luar jangkauan nalar manusia dengan sangat melebihi batas. Jadi saat suami penuh dengan kasih Kristus, maka cintanya sama istri adalah cinta Kristus. Amin. Saya ingin cerita sedikit. Ini karena saya suami ya. Jadi saya cerita apa yang pernah saya alami dulu ketika kami masih tahun 2021 ketika kami masih diproses. Istri memutuskan untuk berhenti kerja, memberikan dirinya untuk pelayanan bersama dengan saya. Kami sedang menghadapi pelunasan hutang yang cukup banyak dan kami harus mengatur keuangan kami. Terkadang setiap beberapa hari kami cuma makan tahu, makan tempe, sederhana saja karena kami harus berpikir uang harus diatur untuk kami bisa bayar hutang. Saudara tahu, saya sebagai seorang suami merasa gagal. Saya mikir dulu istri saya cantik, bisa kemana-mana, sosialita lagi, gajinya 2 digit, tapi gitu dia kasih untuk saya karena dia menemani saya melayani Tuhan. Saya mah apa? Duit saya tidak ada. Saya kepikiran apa saudara, tahu nggak? Pada saat itu saya sudah suka naik sepeda. Saya cuma mikir begini, kalau saya naik sepeda, saya jatuhkan diri saya ke kanan, diterima truk, saya mati. Kalau saya mati, rumah saya lunas, karena KPR-nya lunas. Jatuh ke tangan istri saya bisa jual rumah, dapat duit, utangnya lunas. Itu saya. Kaget kan? Karena saya nggak pernah cerita. Tetapi, saya bersyukur,
Di tengah-tengah masa sukar itu istri saya selalu nyanyi hitung berkat satu-satu. Itu yang bikin saya, oke, berarti aku harus belajar mengakui kelemahanku di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, serahkan egomu di dalam Tuhan. Ya, kita bukan juru selamat kok. Tapi saat kita belajar memberikan diri kita kepada Tuhan, kita izinkan kasih Kristus itu menguasai diri kita. Percayalah bapak-bapak, istrimu bahagia. Halo? Halo? Saudara kaget kan? Saya baru cerita ini. Ya ini bentuk kejujuran saya sama saudara ya. Jadi dengarkan baik-baik. Saya tidak dipanggil untuk menghakimi. Perhatikan, saya tidak dipanggil untuk menghakimi. Bagi saudara yang punya beban berat, ceritalah sama saya. Tenang, mulut saya terkunci rapat. Karena tujuan saya, ketika saudara datang kepada saya mau bawa saudara ke Yesus secepat mungkin supaya masalahmu selesai. Oke, ingat tidak ada penghakiman ya di antara kita ya. Amin. Amin. Ini pengalaman hidup saya, saudara punya pengalaman hidup saudara yang saya hargai. Tetapi di saat ini, mari kita suami-suami penuh dengan kasih Kristus. Izinkan Yesus, bukan seberapa kuat kita, tetapi seberapa kuat Yesus mengasihi kita para suami, kita menerima kasihnya sehingga karakter kita berubah. Hanya kasih Kristus yang membuat saya bisa mencintai istri saya. Hanya kasih Kristus yang bisa membuat suami-suami di tempat ini mengasihi istrinya. Para suami katakan, amin. Jadi kuncinya siapa? Bapak Ibu semuanya, suami dan istri? Yesus, bukan kita. Nah kita akan belajar kasih Kristus terus sampai kasih Kristus itu menguasai kita. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Oke kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi anak-anak, dengarkan baik-baik. Ternyata Yesus sudah menebus anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Perhatikan, suami dan istri ketika mereka dipulihkan, maka anak-anaknya akan mengalami perubahan. Anak-anak akan menikmati berkat saat suami dan istri masing-masing pribadi penuh dengan kasih Kristus. Nah berbicara masalah anak-anak, anak-anak perlu mengembangkan sikap hormat kepada orang tua. Menghormati orang tua lebih dari sekedar anak mengikuti perintah. Yang artinya itu juga berarti hidup dengan cara yang membuat orang tua merasa dihargai oleh anak-anak mereka. Jadi anak-anak yang di dalam pengayuman orang tua, hormatilah orang tuamu. Amin. Anak youth hero of God, hormatilah papa mamamu. Anak youth hero mana? Oh ini, hormatilah orang tuamu, oke? Karena gini, perhatikan anak-anak. Nah ini orang tua saya bela ya, jadi kita nanti bisa makan-makan gitulah. Anak-anak, kalau gak ada orang tuamu gak ada kamu. Betul, Bapak Ibu? Ya, kalau gak ada orang tua gak ada anak-anak. Belajar untuk melihat, nah ini dia. Anak-anak belajar untuk melihat bahwa orang tua adalah pribadi yang Allah taruh untuk mendidik kalian. Perhatikan, orang tua adalah pribadi yang Allah taruh untuk mendidik kalian. Saat anak-anak menyadari hal ini, maka anak-anak akan bersyukur karena punya orang tua. Bahkan, anak-anak dengarkan baik-baik. Mari kita belajar menghargai orang tua kita yang sedang bertumbuh. Oke? Dengerin anak-anak, dengerin. Mari kita belajar menghargai dan menghormati orang tua kita yang sedang bertumbuh itu. Pada dasarnya, papa mamamu sayang kok sama kamu. Pada dasarnya papa mamamu tuh sayang banget. Tetapi, karena papa mamamu sedang bertumbuh, ekspresi sayangnya itu tertahan. Nggak bisa perfect. Anak-anak dengerin, kalian bisa sekolah karena orang tuamu sayang. Pagi kerja, ya kan?
harus bekerja sedemikian rupa supaya anak-anak bisa sekolah, dapat masa depan yang terbaik. Tetapi lebih daripada itu, ingat orang tuamu belum sempurna. Maybe kalian anak-anak ingin bercerita, "Pah, Ma, hari ini aku dapat nilai bagus loh," tapi orang tuanya sibuk. Orang tua nggak sempurna ya, anak-anak ya, anak Youth Hero of God, orang tuamu nggak sempurna. Tetapi karena kalau kamu tahu orang tuamu nggak sempurna, berdoalah supaya orang tuamu itu disempurnakan oleh kasih Kristus. Amin. Bahkan kalian semuanya, anak-anak ya, harus menyandarkan hidup di dalam Tuhan dan mengetahui bahwa kalian punya Bapa yang sempurna kok. Anak-anak dengerin, kalian, Yesus berkata, "Aku gak akan ninggalin kamu yatim piatu." Anak-anak di tempat ini yang ikut Hero of God, bersyukurlah. Karena setiap Sabtu kakak menyadarin kalian kalau kamu punya Bapa yang baik. Mungkin papamu, mungkin mamamu nggak sempet nanya bagi kalian semuanya anak-anak perempuan yang sedang beranjak dewasa. Mungkin mamamu atau papamu jarang nyamperin kamu sambil nanya, "Nak, kamu hari ini bagaimana? Perasaanmu bagaimana? Kamu sudah ada yang suka belum?" Segala macamnya. Bicara dari hati ke hati. Mungkin yang laki-laki, "Nak, kamu gimana sekolahmu? Hari ini kamu ngobrol apa aja sih? Kamu gimana sekolahmu? Kamu gimana keseharianmu? Kalau kamu main, biasanya main apa sih?" Mungkin orang tua kita, ya anak-anak ya dengerin, mungkin orang tua kita jarang bertanya seperti itu. Tetapi perhatikan anak-anak, kamu punya Bapa yang baik. Bapamu di surga gak pernah pisah sama kamu. Ya, kalau anak-anak ngerti hal ini dan menyandarkan kasih anak-anak kepada Bapa yang baik, percayalah Bapak Ibu semuanya, bersyukurlah anak-anakmu akan tunduk kepadamu. Karena terlatih tunduk kepada Bapa yang tidak kelihatan. Oke? Itu anak-anak. Jadi anak-anak ya yang masih punya orang tua, kasihilah orang tuamu dalam ketidaksempurnaannya. Namun taruh harapanmu hanya di dalam Tuhan. Jangan taruh harapanmu di dalam orang tuamu, percayalah nanti kamu kecewa. Mungkin anak-anak di tempat ini pernah kecewa sama orang tuanya. Karena menaruh harapan yang terlalu tinggi bagi orang tuanya. Tapi mulai pagi hari ini anak-anak taruh harapan di dalam Tuhan ya. Anak-anak Youth Hero of God yang setuju katakan amin. Ini orang tua saya bantu. Karena setelah ini gantian orang tuanya. Biar adil. Jadi seperti itu. Nah bagaimana orang tua harus bersikap? Yuk next yuk. Perhatikan baik-baik para orang tua. Orang tua perlu memperhatikan dengan benar bagaimana orang tua berkata-kata kepada anak. Orang tua perlu menyingkirkan disiplin yang berlebihan, tuntutan yang enggak masuk akal, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan, kritik yang terus-menerus, dan penghinaan terhadap anak, serta segala bentuk ketidakpekaan yang kasar terhadap kebutuhan anak. Para orang tua yang sudah saya ceritakan tadi, saya tahu sibuknya seperti apa. Saya tahu tekanan kantor itu seperti apa. Seringkali ketika para orang tua masuk ke rumah, urusan kantor itu masih ada di rumah, ke bawah. Tetapi mari kita belajar untuk mengizinkan, orang tua mari kita belajar untuk mengizinkan kasih Kristus itu menguasai kita. Sehingga saat kita masuk ke rumah, kita akan berfungsi maksimal sebagai orang tua. Amin. Perhatikan baik-baik para orang tua, anakmu itu masa depannya dijamin Tuhan loh. Amin. Anakmu itu punya masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah rancang. Ingatkan terus. Jangan dibanding-bandingin. Jangan ngomong, kita punya saudara kita sudah lulus kuliah loh. Kita punya saudara kita sudah gini-gini. Berhenti bicara itu. Apalagi ngata-ngatain, kamu dasar anak goblok, bodoh lah. Kalau gitu ngapain punya anak? Ngapain punya anak kalau cuma dilahirkan terus dikata-katain goblok? Bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anakmu ditebus Tuhan.
Jangan buat saya minta maaf sama anak-anak Youth Hero of God terus. Saya kasih tahu ya. Setiap Sabtu, saya pernah ngomong sama anak-anak Youth Hero of God. Maafin ya, atas nama orang tua, kakak minta maaf kalau ayahmu, ibumu mukulin kamu. Ini emosional, yes. Tetapi saya berdoa dari tempat ini, orang tua akan kembali merangkul anak sambil bilang, nak, papa minta maaf, mama minta maaf, yuk kita sama-sama bertumbuh buat Tuhan yuk. Selamat pagi. Saya setiap Sabtu, bukan setiap Sabtu sih, setiap beberapa kesempatan saya selalu ngomong, atas nama orang tua, kakak minta maaf ya, kalau orang tuamu itu mukulin kamu, ngata-ngatain kamu, begini. Tanya anak-anak youth, betul ya? Sayang ya? Betul ya? Kita nggak sempurna. Kalau egomu tergores, berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa menghormati pemberianmu, yaitu anak-anak yang sudah engkau tebus ini. Ingat, anak-anak kita sudah ditebus kok. Mari kita belajar, ya. Mari kita belajar. Untuk apa? Untuk kita bisa mengasihi anak-anak kita. Kita bisa berkata hal-hal yang luar biasa. Nak, kamu itu anak yang disayang Tuhan. Nak, kamu itu anak yang luar biasa. Nak, kamu itu punya masa depan yang terbaik karena Tuhan. Papa mama mungkin terbatas, tetapi kamu punya Tuhan yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita ucapkan demikian. Amin. Jangan bandingkan anak kita, jangan rendahkan anak kita, apalagi kita ngomelin anak kita di depan orang banyak. No. Ketika Anda harus mendisiplin, disiplinlah, berdoa dulu. Tuhan, aku mau mendisiplin anakku. Ajar aku orang tua agar ketika aku mendisiplin anakku, bukan emosiku yang keluar, tetapi kasih-Mu yang mendisiplin. Saya ketika CG, ada satu kesaksian yang bikin saya ngerti bahwa orang tua yang sedang bertumbuh itu seperti apa. Jadi ada seorang orang tua yang anaknya sedang kecelakaan. Ketika anaknya ini takut nyamperin ayahnya tuh bilang gini malahan, kenapa kamu baik-baik toh, begini-begini toh, kamu nggak apa-apa nang gitu. Anaknya nanya, loh papa kok enggak marah sih? Ayahnya jawab gini, loh kamu tahu enggak, kamu itu cuma satu. Enggak bisa dicariin, kalau kamu hilang lah terus papa nyariin kamu gimana? Orang tua, anak-anak kita adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Amin. Di saat yang sama anak-anak kita juga sudah ditebus. Oleh karena itu mari kita semuanya sebagai orang tua. Kalau memang kita sadar kita itu kurang, akui saja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kurang kok. Aku gak bisa menyalurkan kasihku sama anak-anakku. Oleh karena itu tolong aku sebagai orang tua supaya aku bisa mengasihi anak-anak. Para orang tua katakan amin. Nah kalau gini kan enak toh saudara, amin. Suami bertumbuh, istri bertumbuh, anak-anak bertumbuh, semua keluarga diberkati Tuhan. Ya, ini adalah blueprint ya, saya bilang ini adalah blueprint di mana Tuhan mau buat keluarga di tempat ini mengarah ke situ. Oke? Jadi keluarga di tempat ini penuh dengan kasih Kristus, suami berubah sendiri, istri berubah sendiri, suami dan istri menjadi orang tua yang berubah kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga berubah sendiri. Amin. Saya menaruh harapan bukan di hebatnya kita, tidak, saya menaruh harapan di firman Tuhan yang kekal. Jadi pagi hari ini saya akan melihat suami yang sangat amat mengasihi istri karena Yesus, istri yang tunduk sama suami karena Yesus, orang tua yang mengasihi anak karena Yesus, anak-anak tunduk sama orang tua karena Kristus. Saudara diberkati pagi hari ini. Oke, next yuk. Bahannya masih banyak. Ya paling kira-kira selesai nanti siang. Jadi kita mesti ngapain ini? Kita mesti saling penuh dalam kasih Kristus. Bagaimana cara suami penuh dengan kasih Kristus? Yang pertama pasti berdoa. Punya jam doa, ya. Sadar dirinya sudah rusak.
Tapi di saat yang sama dengerin Injil, ikut ibadah bapak-bapak. Agar kasih Kristus itu menyentuh para suami. Demikianlah juga istri. Istri juga mesti sadar kalau dirinya itu sudah rusak oleh dosa. Tetapi di saat yang sama para istri juga ingin belajar Injil lewat ibadah WBI. Namanya WBI atau Hesed Woman sekarang? WBI, oke. Hesed Kid, bukan ya. Terus anak-anak kalian sadar bahwa kalian itu sudah rusak. Kalian butuh dengerin Injil lewat ibadah Youth Arrow of God. Tetapi dari semuanya itu, suami, istri, dan anak, sadarlah bahwa Allah yang sempurna, perhatikan baik-baik, suami, istri, dan anak, sadarlah bahwa Allah yang sempurna akan menyempurnakan keluargamu. Amin. Allah yang sempurna yang akan menyempurnakan keluargamu. Oke, hubungannya apa sama tema tahunan kita? Saya percaya kasih Kristuslah yang membuat keluarga kita sanggup hidup secara ilahi. Amin, Bapak Ibu, Saudara, orang tua, anak-anak. Kasih Kristuslah yang membuat keluarga kita hidup secara ilahi. Hanya kasih Kristus, tidak yang lain. Tidak saudara berusaha, tidak. Seberapa jauh kita menerima kasih Kristus, disitulah perubahan besar terjadi. Oleh karena itu pagi hari ini, mungkin ini menyinggung ego kita, atau mungkin ini mengiris ego kita. Minta kasih Kristus untuk membebat ego kita pada pagi hari ini, amin. Agar kita pulih, agar kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya di dalam Yesus. Kesimpulannya, nah kalau udah kesimpulan artinya mau pulang. Yang pertama, kasih Kristus memampukan istri untuk tunduk kepada suami. Amin. Kasih Kristus memampukan suami mengasihi istri. Kasih Kristus memampukan anak-anak menghormati orang tua, dan kasih Kristuslah yang memampukan orang tua sanggup mengasihi dan mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Jadi pagi hari ini mari kita muliakan kasih Kristus yang terus bekerja. Amin saudara. Amin. Hanya muliakan kasih Kristus yang terus bekerja. Saya berdoa pagi hari ini, mulai dari hari ini sampai pada kesudahannya nanti, kita semuanya bisa bertumbuh di dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Saya punya cita-cita, ya. Saya punya cita-cita. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya ke Demak disetirin sama Pak Fani. Ketika saya duduk di mobilnya, saya kaget. Wah, ternyata dirimu tuh nyetirin kakekku, nyetirin bapakku, nyetirin aku juga ya. 3 generasi ya. Di situ saya mulai klek, oke, saya mau jadi pendetanya saudara, saya mau jadi pendeta anak-anaknya saudara dan cucu-cucunya saudara. Oke? Kita sama-sama ya. Amin saudara. Saya jadi pendetamu, saya jadi pendeta anak-anakmu, dan jadi pendetanya cucu-cucumu. Kita bersama-sama sebagai satu keluarga yang disempurnakan di dalam kasih Kristus. Anda akan kasih Kristus, Yesuslah yang akan mengubahkan kita, memampukan kita untuk kita berfungsi di dalam keluarga orang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Worship team silakan maju ke depan. Tutup Alkitab saudara. Bapak yang baik, pagi hari ini kami bersyukur karena firman-Mu itu tidak membuat kami merasa tertuduh. Firman-Mu itu tidak membuat kami merasa bersalah, tetapi firman-Mu itu menguatkan kami agar kami lebih menyadari bahwa kami ini hanya bisa menjadi suami yang mempedulikan istri karena kasih Kristus. Kami bisa menjadi istri yang tunduk kepada suami karena kasih Kristus. Kami bisa menjadi orang tua yang mengasihi anak karena kasih Kristus. Dan kami sebagai anak mengasihi dan hormat kepada orang tua karena kasih Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa agar mulai hari ini sampai pada kesudahannya, biarlah kasih Kristus itu beroperasi di dalam kehidupan kami. Membuat kami utuh sebagai seorang suami, istri, anak-anak, orang tua, agar kami menjadi saluran kasih. Kami percaya Bapak yang baik, segala luka hati kami, luka batin kami, luka ketidaksempurnaan kami, itu semuanya Engkau sudah tanggung. Sehingga kami berani datang apa adanya kepadamu untuk kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Karena kami percaya Bapak, kasih karunia Allah membuat keluarga kami bahagia.
Kasih karunia Allah membuat anak-anak kami memiliki prestasi yang luar biasa. Kasih karunia Allah membuat kami suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, agar terpujilah kasih karunia Allah melalui keluarga kami. Bapa, hamba berdoa 1 minggu ke depan sertai anak-anakmu di tempat ini dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, bagi kami yang bekerja Engkau sertai secara luar biasa, bagi kami yang bersekolah Engkau berikan kami prestasi akademik. Dan kembalikan kami minggu depan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Selalu kami mendengarkan Injil kembali agar Injil itu mengubahkan kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Bapak, saudara angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan, sebab Dia ciptakan semua